Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang Liga 1 BRI musim depan, yaitu musim 2024-2025. Kemarin udah gue bahas ya bahwa Liga 1 BRI formatnya akan kembali ke Liga lagi, jadi nggak ada lagi yang namanya Championship Series. Dan yang kedua terkait dengan jadwal yang sudah difikskan, katanya sudah disinkronkan dengan tim nasional Indonesia kita, FIFA Matchday-nya kita. Jadi nggak akan ada bentrok lagi, jadi nggak akan ada lagi perselisihan klub nggak mau ngelepas pemainnya mereka. Dan itu sudah disinkronkan sampai tahun 2027. Bagus kalau menurut gue, mudah-mudahan bisa konsisten, karena tahun kemarin seingat gue juga kayak gitu, dibilang udah disinkronkan tapi masih ada jadwal yang bentrok ya. Mudah-mudahan bisa konsisten lah PT LIB. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan VAR, dan ini memang sangat ditunggu-tunggu kalau menurut gue, karena biar pemain kita terbiasa dengan VAR, jangan akhirnya bisa curi-curi akhirnya pas ada VAR ketahuan kan. Nah, ini penting buat pengalaman dari para pemain kita agar bisa berprestasi lagi di tingkat internasional kalau menurut gua. Nah, ada satu hal lagi yang ditetapkan oleh PT LIB dari hasil RUPSM mereka, yaitu terkait dengan financial control. Nah, aturan ini dirasa perlu diterapkan mengingat seringnya terjadi kendala finansial yang dialami klub. Ya, gue setuju sih, perencanaan dari klub-klub kita yang ada di Indonesia mungkin masih belum terplan dengan baik, dan akhirnya di akhir-akhir mungkin mereka bisa mengalami yang namanya kesulitan finansial. Nah, yang jelek-jelek yang lagi yang gak gue harapkan, yang takutnya akhirnya klub-klub yang mengalami financial ini dan sudah tidak berpengaruh di perebutan juara liga ataupun degradasi, akhirnya malah bermain. Nah, ini yang jadi bahaya kalau menurut gue, karena mafia kita di liga kita itu masih banyak banget dan belum bisa diberantas, dan itu kejadian juga sebenarnya di liga-liga yang lain. Nah, salah satu aturan ini mungkin kalau menurut gue pribadi akan berpengaruh terhadap hal itu ya. Mudah-mudahan dengan diterapkannya financial control ini, klub-klub bisa lebih bagus dalam mengatur finansial mereka. Nah, besarnya itu adalah maksimum sebesar 50 miliar ya. Nah, angka ini dianggap adalah angka yang cukup untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2004-2025. Tapi financial control ini berbeda ya dengan yang sebenarnya dibutuhkan kalau menurut gue pribadi, yaitu terkait dengan salary cap. Karena memang katanya sekarang salary dari pemain lokal kita itu sudah cukup tinggi nilainya, dan akhirnya klub-klub Liga Indonesia itu lebih memilih pemain asing. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan gaji pemain ya, gue nggak bisa banyak ngomong sih, tapi menurut gue harusnya pemerintah bisa memberikan insentif lah sebenarnya kalau menurut gue, misalnya bebas pajak ya atau apalah gitu, itu mungkin bisa diracik lah, tapi nggak tahu gue seperti apa. Yang jelas kebutuhan akan salary cap ini kalau menurut gue pribadi itu sangat dibutuhkan, dan menurut gue posisinya bisa membuat salary antar pemain ini, baik itu pemain lokal, pemain asing, itu bisa posisinya tidak jauh beda, dan itu akhirnya tidak ada semacam kecenderungan. Nah, ini yang mungkin menjadi poin selanjutnya yang perlu dibahas dengan PT LIB kalau menurut gua. Ya, setidaknya PT LIB sudah memulailah dengan menerapkan yang namanya financial control ini. Ya, terkait dengan permasalahan pemain asing yang akhirnya sampai jumlahnya 8 juga, kalau gue sih sebenarnya nggak setuju gitu. Kenapa? Kapan pemain kita akhirnya bisa bersaing gitu? Kapan akhirnya pemain kita bisa berkembang sebenarnya? Dengan adanya pemain asing pun nggak terlalu jadi bagus-bagus amat liga kita. Dan yang tujuan dari liga itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari liga itu adalah membentuk sebuah tim nasional yang bagus gitu loh. Kalau akhirnya kita hanya mengandalkan naturalisasi, kapan kita punya bibit-bibit lokal yang akhirnya bisa mampu bersaing untuk tim nasional? Nah, makanya ketika mereka tidak diberi kesempatan bermain di liga, ya mereka akan bermain di mana? Mereka akan mencoba mengasah atau meningkatkan kemampuan mereka itu di mana? Nah, ini menurut gue yang salah satu aturan yang menurut gue agak gue kurang sepakati ataupun agak gue setujui terkait dengan pemain asing yang jumlahnya 8. Ya, mudah-mudahan tahun depan berubah lah kalau menurut gue. Nah, makanya sebenarnya gini, salary cap itu sangat penting untuk hal poin itu kalau menurut gue, karena supaya klub-klub Indonesia tidak mikirnya untuk pemain
asing. Nah sekarang pemain naturalisasi udah banyak, lama-lama pemain lokal kita kan nggak ada tempat gitu loh, nggak ada tempat untuk bersaing, nggak ada tempat untuk bisa mengasah kemampuannya mereka. Padahal sebenarnya secara kemampuan pemain lokal gua, menurut gua masih bisa bersaing. Ya, kita lihat seperti apa perkembangan selanjutnya. Ya mudah-mudahan Liga Indonesia perlahan-lahan kita benahi. PSSI juga sudah on tracknya udah jelas, kalau menurut gua roadmapnya udah jelas, dan ini bisa membuat tim nasional kita makin bagus lagi dan makin bisa berprestasi dan makin terbang tinggi lagi di levelnya Asia. Level Asia dulu ya, jangan level dunia. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Jangan lupa taruh di komen-komentar lu seperti apa, bebas, yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.